Saat dihadapkan pada tumpukan materi pelajaran yang rumit, kita seringkali merasa kewalahan hingga mengalami kelelahan mental. Beban kognitif, di mana otak dipaksa memproses terlalu banyak informasi baru pada satu waktu. Prokrastinasi seringkali diibaratkan sebagai zombie yang terus membayangi produktivitas kita. Di balik kebiasaan menunda ini, terdapat mekanisme pertahanan diri yang disebut sebagai penghindaran rasa sakit. Otak kita secara alami akan menganggap tugas yang sulit atau membosankan sebagai sebuah ancaman yang menyakitkan. Sebagai pelarian, kita mencari kenyamanan sesaat yang justru membuat beban pekerjaan semakin menumpuk. Seperti monster bayangan raksasa, zombie prokrastinasi akan terus membesar jika kita tidak segera menghadapinya. Otak kita beroperasi dalam dua mode utama, yaitu mode fokus dan mode difus. Mode fokus aktif saat Anda berkonsentrasi penuh pada satu tugas spesifik, seperti memecahkan soal rumit atau menulis laporan. Perhatian Anda menjadi tajam, namun terbatas pada jalur yang sudah dikenal. Sebaliknya, mode difus adalah kondisi rileks saat pikiran berkelana bebas tanpa tekanan. Dalam mode ini, otak justru bekerja menghubungkan berbagai informasi secara kreatif dari perspektif yang lebih luas. Untuk menguasai konsep sulit, Anda perlu bergantian di antara keduanya. Keseimbangan antara kerja keras intens dan istirahat berkualitas adalah rahasia di balik proses pembelajaran yang efektif bagi kita semua. Pernahkah Anda merasa pikiran seolah menabrak dinding yang sangat kokoh? Saat ide tidak kunjung datang dan solusi terasa menjauh, itulah yang kita kenal sebagai kebuntuan berpikir. Kondisi ini seringkali menimbulkan rasa frustrasi dan tekanan yang luar biasa, seolah seluruh energi terkuras habis hanya untuk menembus penghalang yang tidak kasat mata. Kebuntuan berpikir bukanlah tanda kegagalan total, melainkan sinyal kuat bahwa otak Anda sedang membutuhkan jeda atau perspektif yang baru. Memaksakan diri saat berada di titik mentok justru seringkali memperburuk situasi. Seringkali, ide terbaik tidak muncul saat kita terus terpaku di depan meja kerja. Jeda kilasan kreatif adalah momen penting di mana kita sengaja melangkah mundur sejenak untuk memberikan ruang bagi otak dalam memproses informasi secara tidak sadar. Saat seseorang meninggalkan rutinitas dan beban pekerjaannya, kilatan inspirasi justru muncul secara tak terduga. Fenomena ini membuktikan bahwa istirahat bukanlah tanda kemalasan, melainkan strategi jitu untuk memicu kreativitas yang sedang terhambat. Dengan mengambil jeda, kita membiarkan pikiran berkelana dan menemukan solusi inovatif yang sebelumnya tertutup oleh kepenatan. Jangan ragu untuk berhenti sejenak demi hasil karya yang lebih cemerlang. Bayangkan, memori kerja Anda seperti sebuah ruang penyimpanan sementara yang sangat dinamis, namun sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup terbatas. Dalam prinsip psikologi kognitif modern, seringkali diilustrasikan bahwa rata-rata otak manusia hanya memiliki 4 slot atau 4 ruang utama dalam memori kerjanya. Seperti gurita bercahaya ini yang memegang 4 pusat energi, pikiran kita pun hanya mampu memproses dan memanipulasi 4 satuan informasi berbeda secara bersamaan, sebelum akhirnya menjadi sangat kewalahan. Memahami batasan 4 ruang ini sangatlah krusial untuk meningkatkan fokus, efektivitas belajar, serta mengoptimalkan kemampuan pengambilan keputusan dalam aktivitas sehari-hari, tanpa harus membebani sistem kognitif alami kita secara berlebihan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan memori kita adalah dengan chunking. Chunking adalah teknik untuk memecah informasi kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diingat. Ibaratnya, data mentah yang tersebar seperti potongan puzzle dapat kita organisasikan secara sistematis menjadi sebuah pemahaman inti yang utuh dan bernilai tinggi, layaknya sebuah berlian. Melalui proses chunking, otak manusia mampu menyaring kebisingan informasi dan fokus pada pola-pola yang bermakna. Hal ini tidak hanya mempercepat proses belajar, tetapi juga memperkuat retensi memori jangka panjang kita. Dengan menguasai teknik pemahaman inti ini, kita dapat mengubah kerumitan data menjadi wawasan yang tajam dan siap diaplikasikan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap informasi yang ditangkap di memori jangka pendek melalui teknik chunking tadi, kemudian dapat disimpan ke dalam memori jangka panjang. Istana memori, sebuah teknik di mana kita membayangkan lokasi fisik yang akrab dan meletakkan gambaran-gambaran unik dari materi di dalamnya agar tidak mudah hilang. Teknik Pomodoro bukan sekedar mengatur waktu, melainkan cara menciptakan ruang fokus yang tidak tertembus. Dalam metode ini, Anda menetapkan interval kerja selama 25 menit yang disebut sebagai waktu terlindungi. Dengan Pomodoro ini melambangkan perlindungan penuh yang nyata terhadap segala bentuk gangguan, baik internal maupun eksternal. Bayangkan distraksi seperti zombie yang haus akan perhatian Anda, namun mereka tidak mampu menembus batas waktu yang telah ditentukan. Fokus yang mendalam adalah kunci efisiensi. Dengan menghormati 25 menit ini, Anda memberi diri Anda izin untuk tenggelam sepenuhnya dalam tugas, tanpa rasa bersalah atau interupsi yang tidak perlu.
Selanjutnya, coba kita bayangkan. Ingatan kita seperti jembatan rapuh yang mudah runtuh termakan waktu. Inilah fenomena lupa yang sering menghambat kemajuan proses belajar kita. Namun, ada cara paling efektif untuk melawannya, melalui metode recall aktif. Seperti jangkar yang meluncur kuat melewati jurang, recall aktif memaksa otak untuk memanggil kembali informasi yang tersimpan secara paksa dan sengaja. Teknik ini bukan sekadar membaca ulang materi berkali-kali, melainkan sebuah aksi nyata untuk terus menguji daya ingat kita sendiri. Dengan konsisten menerapkan recall aktif, kita secara sadar membangun hubungan syaraf yang jauh lebih solid, memastikan setiap kepingan pengetahuan melekat kuat dan tidak akan mudah hilang. Dalam prosesnya, jangan pernah merasa rendah diri jika butuh waktu lebih lama untuk paham, karena ada prinsip cepat tapi lewat versus lambat tapi dalam. Mereka yang belajar perlahan seringkali memahami materi secara lebih mendalam dan kreatif daripada yang sekadar menghafal cepat. Pada akhirnya, semua kerja keras dan ingatan baru ini akan dipermanenkan saat tidur pembersih toksin, ketika sel-sel otak menyusut untuk membuang racun kelelahan sekaligus merajut kuat koneksi syaraf yang baru dipelajari siang harinya. Dengan struktur pengetahuan yang sudah tertanam kuat di otak, kita akan mampu melakukan transfer ilmu koneksi lintas bidang, yaitu keluasan menggunakan konsep dari satu mata pelajaran untuk memecahkan masalah di bidang lain yang sama sekali berbeda. Melalui penerapan semua strategi berbasis sains ini, siapapun dapat berevolusi menjadi sang pembelajar kendali penuh, yang sadar dan mampu mengatur sendiri cara terbaik bagi otaknya untuk menyerap ilmu. Berbekal pemahaman tentang cara kerja otak ini, mulai sekarang taklukkan pikiranmu. Sadarilah bahwa tidak ada pelajaran yang terlalu sulit. Yang ada hanyalah metode yang belum tepat, dan potensimu sesungguhnya tidak terbatas.